Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Adi Nur Hikmah, PPG dalam jabatan 2022, mata kuliah ekonomi kategori 1 gelombang 2, Universitas Wadaya Gunung Jati, Cirebon. Berasal dari SMPN 13 Kota Cirebon. Di kesempatan kali ini saya akan mengajar IPS kelas 9 dengan materi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kita bertemu lagi di kelas ekonomi. Sebelum kita memulai pembelajaran, silakan ketua kelas membaca doa dahulu. Sebelum belajar, mari kita membaca doa mulai. Ya, kelas 9D. Hari ini ada yang nggak masuk kah? Kalau Yusuf kemana ya? Oh, lagi sakit ya? Ada dong, artinya yang nggak masuk. Ya, hari ini kita akan memulai semester baru dengan pembelajaran ekonomi, yaitu adalah ekonomi kreatif. Ya, kelewat. Ya, kalau di ekonomi kreatif, apakah ada yang tahu ekonomi kreatif itu apa? Ya, coba. Apakah sebelum kita memulai pelajaran, apakah ada yang tahu apakah itu ekonomi kreatif? Ayo. Apa ekonomi kreatif? Ya? Yaitu industri yang Contohnya. Sebelum Bapak menerangkan lebih lanjut, kita lihat dulu yang nyata. Yang contoh nyatanya tentang ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. Presiden Joko Widodo meyakini masa depan Indonesia salah satunya tergantung pada ekonomi kreatif. Saat ini, sektor ekonomi kreatif makin penting dan makin besar sumbangsinya terhadap perekonomian nasional. Berikut fakta dan datanya. Tahun 2010 lalu, produk domestik bruto atau PDB masih sekitar 525,96 triliun rupiah. Pada tahun 2014, PDB ekonomi kreatif kita telah mencapai 784,82 triliun rupiah. Setahun kemudian, di tahun 2015, PDB ekonomi kreatif menembus 852,24 triliun rupiah. Artinya, per tahun rata-rata ekonomi kreatif tumbuh lebih dari 10%. Dengan kinerja tadi, masuk akal jika tahun 2017 ini Badan Ekonomi Kreatif atau Bekraf menargetkan dapat menyumbang hingga 1.000 triliun rupiah. Ekonomi kreatif digerakkan oleh 16 subsektor. Namun ada 5 subsektor yang kontribusinya paling besar. Pertama, kuliner yang menyumbang hingga 41,69%. Kedua, fashion dengan sumbangan 18,15%. Ketiga, kriya sebesar 15,7%. Keempat, televisi dan radio dengan kontribusi 7,78%. Dan kelima, penerbitan dengan 6,29%. Di bawahnya ada arsitektur yang menyumbang 2,3%. Aplikasi dan game developer dengan 1,77% dan periklanan 0,8%. 8 subsektor lain kontribusinya kurang dari 0,5%. 8 subsektor itu yaitu musik, fotografi, seni pertunjukan, desain produk, seni rupa, desain interior, film, dan desain komunikasi visual. Berkaca dari kinerja tahun 2015, ada 4 subsektor ekonomi kreatif yang tumbuh pesat. Desain komunikasi visual misalnya tumbuh 10. Ya, banyak banget ya si ekonomi kreatif ini, dan mungkin ini data tahun 2019. Kalau kita memiliki ke data tahun 2022, apalagi setelah kita melalui masa pandemi yang kebanyakan WFH, kebanyakan dari kita menggunakan smartphone, benar?
Maka si ekonomi kreatif ini harusnya datanya lebih lagi dari sini. Ya, kita lanjut. 31,72%. Kedua, Jepang dengan 6,74%. Ketiga, Taiwan dengan 4,99%. Keempat, Swiss dengan porsi 4,96%. Kelima, Jerman 4,56%. Dan ada... Ya, beritanya sudah habis. Jadi ketika kita melihat di sini ke berita ini, kira-kira apa sih ciri-cirinya yang namanya si industri kreatif, ekonomi kreatif yang kalian tahu aja deh. Apa itu? Yang bagaimana sih ciri-cirinya? Ya, apalagi? Suatu produk yang dihasilkan dari usaha ekonomi kreatif akan dimodifikasi dan diubah menurut keinginan konsumen. Fleksibilitas dalam pembuatan produk ini bisa meningkatkan kenyamanan pada konsumen karena merasa kebutuhan atau keinginannya bisa dipenuhi oleh sebuah perusahaan. Ya, betul banget. Karena si industri ekonomi kreatif ini dibuat berdasarkan request dari konsumen dan juga dibuatnya juga berdasarkan kreativitas yang ngebikinnya. Contoh, dari tahun 2020 sampai ketemu sekarang, apa sih industri kreatif yang paling kelihatan perbedaan mencoloknya? Ayo. Kalian 2020 udah kelas 7? Udah? Ya. Apa perbedaan yang paling mencolok dari tahun 2020 sampai ketemu tahun 2023? Sebutkan satu aja contohnya yang paling kelihatan beda banget. Ayo. Industri kreatif mencakup video, musik, segala macam. Misalnya yang paling gampang, YouTuber. Tahun 2017 yang di data tadi cuma ada 30 juta orang. Yang namanya YouTuber itu paling bapak kenalnya Raditya Dika. Bener nggak? Sekarang tahun 2020 ke sini YouTuber ada banyak ya? Hampir semua orang jadi YouTuber dan konten kreator. Dan bahkan tidak sedikit pula yang kerjanya cuma bikin video tapi hidupnya sangat mewah sekali. Misalnya Arif Muhammad. Dia juga pelaku industri ekonomi kreatif. Bahkan sampai ke bidang kulinernya. Yang paling ngetrend ya sekarang, Arif Muhammad mau ngapain? Yang lagi heboh di Instagram. Tahu nggak? Dia sekarang lagi ngebikin challenge makan nasi padang pakai sendok atau pakai tangan. Dan itu tuh sampai ngundang gubernur Sumatera Barat supaya jadi juri. Lawannya dia siapa? Member JKT48. Tapi jadi viral di restoran Padang dia. Itu namanya industri kreatif. Kreatif nggak? Cuma gara-gara makan nasi Padang pakai tangan apa pakai sendok bisa viral. Kalian kalau makan nasi Padang pakai apa? Kenapa pakai sendok? Jadi kita tim Arif Muhammad ya. Kalau tim yang JKT48 pakai sendok. Halo sahabat belajar yang cerdas kreatif, semoga tetap sehat dan selalu kreatif ya. Adakah di antara kalian yang berkeinginan bekerja di bidang desain grafis, di bidang periklanan, atau jadi konten kreator seperti YouTuber? Jika ya, berarti ini adalah saat yang tepat untuk mengenali apa itu ekonomi kreatif. Dalam setiap kegiatan ekonomi, diperlukan suatu pemikiran yang kreatif dan dapat membantu alternatif tindakan. Seorang wirausahaan adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan melihat, menangkap peluang bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dan mengambil tindakan yang tepat serta memastikan keberhasilan. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan sebelum. Itu artinya dalam sebuah kreativitas. Jadi kalau kalian mau jadi orang kreatif,
masuk ke ekonomi kreatif, yang harus kalian lakukan pertama adalah mikir. Mikirnya kira-kira beda dari yang lain. Seperti yang tadi Bapak contohkan, si Arif Muhammad, dia viral, nasi padangnya tambah laku, dia punya restoran Padang. Bikin challenge tim nasi padang tangan dan juga sendok, benar-benar berbeda dari yang lain. Artinya dalam semua kreativitas ada perbedaan dengan yang sudah ada sebelumnya. Seharusnya belajar, konsep kreatif pertama kali diperkenalkan oleh John Hawkins dan menyebutnya kreatif ekonomi. Hal itu menikmati film Ideas. Saat itu Hawkins menginginkan latihan gelombang ekonomi baru berbasis kreativitas setelah melihat pada tahun 1997 Amerika Serikat menghasilkan produk hak kekayaan intelektual senilai $414 miliar yang menjadikan HKI sebagai barang ekspor nomor 1 di Amerika Serikat. Lalu, seperti apa ya ekonomi kreatif di Indonesia? Ayo, apalagi contohnya yang kalian pernah tahu tentang si ekonomi kreatif, yang kira-kira kalian pikir, loh kok orang ini kok bisa ya mikirnya kayak gitu ya? Kan kalian suka scroll Instagram kan? Suka nggak? Suka lihat Mobile Legend? Konten kreator? Kayak misalkan siapa tuh yang streamer Mobile Legend yang botak, yang mukanya tua, yang pacarnya luan-luan? Pascal yang berpikir berbeda dari streamer yang lain, padahal tampangnya seperti itu, tapi kerjanya cuma modal ngebanting kursi. Dia akhirnya jadi salah satu pelaku ekonomi kreatif yang berhasil, bener nggak? Cuma gara-gara mikir yang streamer lain main gamenya bagus, kalau dia marah-marah sambil ngebanting kursi, selesai. Tapi dia berhasil berpikir berbeda dari yang lain, yang menyebabkan dia akhirnya bisa masuk ke industri ekonomi kreatif dengan cukup bagus. Oke ya. Sahabat belajar yang cerdas. Berikut tadi adalah keterangan tentang si ekonomi kreatif ya anak-anak ya. Ada 14 bidang, benar nggak? Apakah ada yang kalian mau jadi sesuatu di sana? Apakah di antara kalian ada yang misal jualan gelang, ngebikin gelang, atau suka foto-foto? Suka? Ya, mungkin kamu bisa jadi salah satu warga yang ekonomi kreatif. Ya. Nah, kenapa ekonomi kreatif perlu kita kembangkan? Dimulai dari paling dekat, yaitu di daerah kita sendiri, di rumah kita, ke teman-teman kita perlu kreatif. Upaya pemerintah apa yang paling nyata kelihatan? Apa yang paling nyata kelihatan? Upaya pemerintah untuk mengembangkan otak-otak anak-anak muda generasi bangsa Indonesia supaya lebih kreatif. Kalian pasti pernah lihat. Misal, kita kemarin itu baru ngebikin bazar, pameran. Ingat nggak? Yang anak kelas 7, benar? Itu masuk nggak sih ke industri ekonomi kreatif? Ya, itu adalah salah satu contoh paling nyata dari pemerintah Indonesia untuk mendorong berkembangnya ekonomi kreatif di Indonesia. Oke, dari mulai kurikulumnya, para murid-murid disuruh kurikulum merdeka, disuruh membuat suatu kreativitas, disuruh berpikir yang beda dari yang lain, dan berani memamerkan hasilnya di depan teman-temannya. Itu salah satu contoh upaya pemerintah Indonesia mengangkatnya. Nah, kenapa sih ekonomi kreatif itu harus kalian kembangkan sih? Coba,
Satu, udah jelas ya, di Bali. Citra dan identitas bangsa, budaya-budaya, sampai terakhir itu kemarin itu pertemuan yang di Bali. Pertemuan yang di Bali benar-benar mengedepankan budaya Indonesia, bener nggak? Nah, pas gala dinnernya apalagi kan keren kan? Jadi untuk membangun identitas bangsa. Yang kedua, apa? Ya, sumber daya terbarukan, tidak seperti gas, tidak seperti minyak, tidak seperti mineral yang harus ditambang segala macam dan mungkin habis. Ekonomi kreatif ini akan selalu ada dan terbarukan selama otak-otak kreatifnya masih jalan terus. Kalau misalkan kayak pengrajin rotan, untuk ngecatnya lama dan waktunya lama karena otaknya kreatif, akhirnya dicelupin, akhirnya rotannya bagus. Sampah-sampah rotannya, serutan kulitnya segala macamnya jadi tas. Sampah daun pisang, sampah daun kelapa jadi barang-barang. Dan itulah kenapa disebut sumber daya yang terbarukan. Kita nggak kekurangan ini kan, inovasi dan juga kreativitas. Oke, selalu ada, pasti ada yang penuh inovasi dan kreativitas, hanya mungkin tidak berani mengungkapkannya ke lingkungan sekitar. Ini juga ketika industri ekonomi kreatifnya dikembangkan dengan baik dan benar, akan berdampak sosial minimal kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Ketika kita misal membuat tas dari pelepah kelapa atau daun kelapa, kira-kira mungkin gak sih kita ngerjain sendiri? Enggak kan? Mungkin gak kita perlu bantuan dari masyarakat sekitar dulu atau ngambil dari yang jauh dulu? Masyarakat sekitar itu adalah salah satu dampak sosial ekonomi kreatif, pemerataan, kesejahteraan, dan peningkatan toleransi sosial. Dan jelas berkontribusi secara ekonomi secara naik. Yang tadi Bapak bilang siapa tuh struktur Facebook tuh? Asal kan bukan bangunannya tadinya ya? Iya. Ya kan? Akhirnya sekarang jadi orang kaya. Meningkatkan kontribusi ekonomi, bayar pajak lah semoga. Terus kayak misalkan sekarang itu banyak kosmetik. Kalau misalkan kosmetik dari dulu paling mereknya apa? Sari Ayu, Viva. Terus apa lagi sih? Apalagi? Kosmetik. Bedak tabur apa namanya yang dipakai di muka kalian apa? Yang warna kuning. Bedak mawar. Kalau sekarang kan ada macam-macam kan produknya. BL. Apalagi? Sunlight. Dikira Sunlight. Kalau Sunlight kan merek cuci piring. Scarlett, terus Wardah. Mereka semua berkembang dengan pesat melalui industri kreatif. Bener nggak? Kalau nggak merek-merek zaman dulu. Itulah hebatnya si ekonomi kreatif. Bisnis dari yang bahkan kalian mau tahu yang punya kosmetik BL, tahu BL? Yang Bapak baru semalam nonton di YouTube. Tadinya itu ART, tahu ART? Dan karena iklannya bagus, akhirnya sekarang rumahnya 1 hektar. Dia dengan berani mencoba produknya dia, coba bikin di pabrik 6.000 piece, yang dia targetin selama 1 tahun baru habis 6.000, ternyata cuma 1 minggu dan juga kurang. Itulah efek nyata berkembangnya industri kreatif yang ada di Indonesia. Tuh, bayangin, dia tadinya mikirnya 6.000 untuk kejual setahun, jadi cuma 1 minggu. Sekarang rumahnya 1 hektar, punya pabrik dan gudang sebesar 2,5 hektar. Mobilnya 5, tadinya ART. Kira-kira apa sih ciri-cirinya yang namanya si industri kreatif, ekonomi kreatif, yang kalian tahu aja deh.
Apa itu? Yang bagaimana sih ciri-cirinya? Ya, apalagi? Suatu produk yang dihasilkan dari usaha ekonomi kreatif akan mudah diganti dan diubah menurut keinginan konsumen. Fleksibilitas dalam pembuatan produk ini bisa meningkatkan kenyamanan pada konsumen karena merasa kebutuhan atau keinginannya bisa dipenuhi oleh sebuah usaha. Ya, betul banget. Karena si industri ekonomi kreatif ini dibuat berdasarkan request dari konsumen dan juga dibuatnya juga berdasarkan kreativitas yang ngebikinnya. Contoh, dari tahun 2020 sampai ketemu sekarang, apa sih industri kreatif yang paling kelihatan perbedaan mencoloknya? Ayo. Kalian 2020 udah kelas 7? Udah? Ya. Apa perbedaan yang paling mencolok dari tahun 2020 sampai ketemu tahun 2023? Sebutkan satu aja contohnya yang paling kelihatan beda banget. Ayo. Industri kreatif mencakup video, musik, segala macam. Misalnya yang paling gampang, YouTuber. Tahun 2017 yang di data tadi cuma ada 30 juta orang. Yang namanya YouTuber itu paling bapak kenalnya Raditya Dika. Benar nggak? Sekarang tahun 2020 kesini YouTuber ada banyak ya. Hampir semua orang jadi YouTuber dan konten kreator. Dan bahkan tidak sedikit pula yang kerjanya cuma bikin video tapi hidupnya sangat mewah sekali. Misalnya Arif Muhammad, dia juga pelaku industri ekonomi kreatif, bahkan sampai ke bidang kulinernya. Yang paling meningkatkan kontribusi ekonomi, bayar pajak lah semoga. Terus kayak misalkan sekarang itu banyak kosmetik. Kalau misalkan kosmetik dari dulu paling mereknya apa? Sari Ayu, Viva, siapa lagi sih? Apalagi? Kosmetik. Bedak tabur apa namanya yang dipakai di muka kalian apa? Yang warna kuning. Bedak mawar. Kalau sekarang kan ada macam-macam kan produknya. BR. Apalagi? Sunlight. Scarlett. Dikira Sunlight, kalau Sunlight kan merek lipstick. Scarlett, terus Wardah. Mereka semua berkembang dengan pesat melalui industri kreatif. Bener nggak? Kalah nggak merek-merek zaman dulu? Itulah hebatnya si ekonomi kreatif. Bisnis dari yang bahkan kalian mau tahu yang punya kosmetik BR, tahu kan? Yang bapak baru semalam nonton di YouTube. Tadinya itu ART, tahu ART? Dan karena iklannya bagus, akhirnya sekarang rumahnya 1 hektar. Dia dengan berani mencoba produknya dia, coba bikin di pabrik 6.000 piece yang dia targetin selama 1 tahun baru habis 6.000. Ternyata cuma 1 minggu dan juga kurang. Itulah efek nyata berkembangnya industri kreatif yang ada di Indonesia. Bayangin, dia tadinya mikirnya 6.000 untuk dijual setahun, jadi cuma 1 minggu. Sekarang kita akan membentuk kelompok. Silakan kalian duduk berkelompok, isi 5 orang. Silakan. Kita akan mengerjakan hal-hal yang sudah kalian pelajari. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Pas. 1, 2 sana, 1, 2 situ. So, silakan bergabung menjadi kelompok. Kita bikin 3 kelompok. Dan kita akan mulai mengerjakan yang ada di modul. Oh, duduknya, udah. Ya, dibuka kursinya.
contoh soalnya. Kadang-kadang nggak boleh cukup di sini aja. Untuk PowerPoint yang tadi di depan Bapak terangin, kalian silakan buka di web sekolah. Dan juga untuk jawabannya silakan kalian temukan di Google. Silakan keluarkan gadget kalian. Nanti setelah sudah, kalian akan kumpulkan dan presentasikan di depan kelas. Kalau waktunya cukup. Waktunya 10 menit. Silakan dibacakan. Itu adalah contohnya. Kalian akan mengisi tabel yang ada di sini. Ada di halaman 8. Ya, kalian bisa lihat ada juga di web sekolah melalui pengajaran. Mantap. Kalau laki-laki yang nulis mah bisa ngecek aja. Coba sendirinya nulis coba. Ya, yang 10 rencana khusus dari Kemendagri. Terus ada lagi nggak? Tadi udah berapa tuh? Tadi apa yang pertama? Pengembangan database, wahana ekonomi kreatif, terus pekan raya, penciptaan identitas lokal. Jadi kayak misalnya Cirebon itu batik. Cirebon itu batik, Pekalongan juga batik. Jadi dia pencipta identitas lokal, ditambahin empal gentong. Diampun. Wah, jadi orang lebih senang beli batik ke Cirebon sekalian makan haji apun. Kalau ke Pekalongan, minumnya gudeg doang. Kamu pernah ke Pekalongan? Kamu pernah beli batik yang 50.000 nggak? Yang tangan ke atas langsung sobek tuh. Yang kayak gitu ada di Pekalongan harganya 25-15.000. Apa? Lagi cari. Apalagi? Nama pemilik Tiga Coang. Oh dia inspirasi banget rumahnya. Budi. Kalau Budi mah yang punya ayam goreng ada banyak. Ayam goreng Mas Budi. Dia juga kreatif banget. Tahu-tahu ada yang suwe lagi. Tanah lapangan kosong dia nempatin. Ada lagi nggak? Udah habis. Peningkatan penggunaan teknologi melalui program kemitraan. Ya, program kemitraan Shopee, Bukalapak, Tokopedia, dan juga lain-lain. Kalau zaman dulu
zaman dulu yang namanya toko online itu cuma ada di Kaskus, nggak kayak sekarang ada di Tokopedia, Shopee, gratis ongkir dan segala macam. Ya, oke. Berhubung sudah kejawab semua, mari kita akhiri dulu pembelajaran hari ini sambil kita kumpulkan hasilnya. Ya, silakan. Nah, oke, pada pinter-pinter banget ya. Jadi, apa sih kesimpulannya hari ini? Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Kita belajar apa? Hah? Ekonomi kreatif dan bagaimana ekonomi kreatif membangun bangsa kita. Kalian juga bisa nggak kalian jadi ekonomi kreatif? Bisa. Kecuali Ari mau jadi tukang kora-kora ya. Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini. Minggu depan kita akan memperdalam lagi tentang si ekonomi kreatif. Oke? Ini berapa nilai? Nanti minggu depan kita akan lebih jelas lagi. Ya, silakan Karel. Kita sudah ikut pembelajaran sampai sini. Disiapkan lagi. Kita mau istirahat sholat zuhur hari ini. Ya, silakan. Kita akhiri pembelajaran dengan berdoa. Berdoa. Doa mulai. Ya, terima kasih anak-anak. Silakan sekarang kalian menuju ke masjid dengan tenang. Oke, hati-hati ya. Terima kasih. Minggu depan kita belajar lagi. Oh, bukan apa ya? Oh, Bapak ada bukan 2003.